AST 1110 garis darah valet yang perkasa dan misterius, wanita batu. Napasnya terdengar agak tidak beraturan, apalagi saat dadanya sedang ditekan dengan sensasinya yang kenyal. Kehalusan tangan di belakang punggungnya membuatnya merasa agak enggan untuk melepaskannya. Saat King Sui tiba-tiba memeluk Ye Jiange, dia panik. Dia merasa agak pengap dan panik dipeluk oleh King Sui. Namun, sepertinya dia tidak begitu terkejut dan tidak berusaha melepaskan diri darinya. Faktanya, dia perlahan memeluk leher King Sui dengan lengannya, leher dan wajahnya menjadi merah muda saat dia melakukannya. King Sui tidak benar-benar membuat gerakan yang melewati batas. Pria harus selalu menepati janjinya, bahkan jika itu adalah sesuatu yang pria dan wanita tidak boleh terlalu serius. Dia masih tahu bahwa hubungannya dengan dia hanya akan meningkat secara signifikan setelah dia menghancurkan klan Beitang. Jika dia tidak melakukannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki akhir yang bahagia. Bukan karena King Sui tidak dapat memenangkan hatinya kecuali dia menghancurkan klan Beitang. Faktanya, semuanya pada dasarnya sudah diputuskan sekarang. Ye Jiange sudah dianggap sebagai istrinya. Satu-satunya hal adalah, beban di hatinya tidak akan pernah hilang selama klan Beitang ada. Karena itu, dia tidak akan pernah bisa mengalami kebahagiaan sejati. Jika seseorang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sejati dan selalu memiliki beban berat di hati mereka, mereka tidak akan menjadi diri mereka yang sebenarnya. Ini juga mengapa dia tidak pernah terlibat dalam perasaan intim antara pria dan wanita selama bertahun-tahun. Ini juga dianggap sebagai hukuman yang diberikan dewa padanya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan pikiran yang cerdas di atas itu. Dia berasal dari latar belakang yang sangat baik juga. Meskipun dia menemui kesulitan di tengah hidupnya, hal terpenting adalah pengalaman itu memberinya hati yang gigih. Jika itu orang lain, mereka harus menyesuaikan kembali pola pikir mereka dan melupakan balas dendam jika mereka masih ingin melanjutkan hidup, karena mereka tidak dapat membalas dendam keluarga mereka. Hanya melalui ini mereka dapat hidup bahagia, hanya dengan begitu mereka bisa mendapatkan gaya hidup baru. Dengan penampilan fisiknya, terlalu mudah baginya untuk menjadi kaya. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat pertemuan pertamanya dengan King Sui, dia tidak pernah mengharapkan pria yang dia anggap biasa-biasa saja untuk naik ke ketinggian seperti itu suatu hari nanti. Yang terpenting, dalam hal balas dendam yang dia tidak sengaja katakan padanya, dia benar-benar berhasil mendengarkan mereka semua dan menyimpannya di dalam hatinya. Saat itu, dia dan Sekte Skysword telah membantunya sekali. Tapi baginya dan Sekte Skysword, itu hanya bantuan sederhana yang mereka berikan kepada seseorang. Namun, saat itu, bantuannya untuk King Sui sangat menonjol. King Sui adalah orang yang akan membalas budi seseorang secara penuh, bahkan jika mereka hanya membantunya dengan cara kecil. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa mereka benar-benar akan saling jatuh cinta. Meskipun perasaan mereka adalah sesuatu yang tumbuh dari waktu ke waktu, dia sendiri tidak dapat menempatkan dengan tepat kapan hatinya meninggalkan tempat untuknya. Jiange, bahkan aku sendiri, merasa ini semua hanya mimpi. King Sui mengangkat kepalanya dan tersenyum, melihat keindahan cantik di depannya. Mengapa? Ye Jiange melirik King Sui. Pertama kali aku melihatmu, kamu semurni malaikat. Ini menghentikan saya dari memiliki niat tidak sopan dan tidak sopan terhadap Anda. Itulah mengapa aku memanggilmu tuanku saat itu. Saat itu, saya sangat senang menjadi murid Anda. Bahkan jika suatu hari nanti aku menjadi lebih kuat darimu, aku tetap akan melindungimu sebagai muridmu. King Sui tiba-tiba teringat waktunya di kota 100 mil. Ye Jiange tersenyum, bocah sialan, caramu memuji orang itu istimewa. Tidak heran mereka semua ditipu olehmu. Petik 2. Mengapa tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Sejujurnya, pada saat itu, saya benar-benar berpikir bahwa seseorang secantik Anda akan menjadi milik orang lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, saya akan dapat memiliki Anda di sisi saya. King Sui berterus terang dengan kata-katanya. Jadi, bahkan kamu memiliki saat-saat ketika kamu ragu. Ye Jiange tersipu saat dia mengungkapkan senyuman. Sekarang, dia terlihat lebih santai. Dia dengan tenang memeluk pria itu dan mengatakan kepadanya hal-hal yang tidak pernah dia pikir akan dia katakan di masa lalu. Di mana saya bisa menemukan kepercayaan diri saya saat itu menghadapi kecantikan ekstrim seperti Anda. Saya percaya pada saat itu, Anda harus memperlakukan saya sebagai seorang anak juga. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjadi tuan saya? King Sui tertawa. Jangan pernah membicarakan ini di masa depan, Ye Jiange mengulurkan tangannya dan menarik telinganya. Kalau begitu tidak apa-apa jika aku mulai memanggilmu adik perempuan Jiange mulai sekarang. King Sui tertawa dan melanjutkan berbicara.
Tidak, baiklah, kenapa kau mencariku? Jangan bilang, ini hanya untuk, Ye Jiange tidak benar-benar ingin terus terjerat masalah dengan King Sui itu. Tentu saja tidak. Makan ini. King Sui mengeluarkan botol obat tanpa hiasan dan memberinya pil. Dia telah mencobanya sebelum ini, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Apa ini? Ye Jiange melihat pil ungu di telapak tangannya dan bertanya dengan nada bingung. Mutiara garis darah emas ungu. Cobalah. Saya sudah mengambil satu dan efeknya cukup bagus. Petik 2. Ye Jiange berhenti bertanya lebih jauh dan memakan pil itu. Setelah itu, dia duduk di karpet dengan kaki disilangkan sementara King Sui memandangnya dari samping untuk mengawasi kultivasinya. Kekuatan 100 bintang. Yang membuat King Sui kagum adalah bahwa itu benar-benar membantu meningkatkan kekuatannya sebanyak 100 bintang. Itu memiliki efek yang sama dengan pil halo. Meskipun kekuatan yang meningkatkan Valet Golden Bloodline Pearl tidak dapat melebihi lebih dari 20% dari kekuatan mentah seseorang, King Sui dapat merasakan bahwa efeknya akan lebih bermanfaat jika yang lebih kuat itu. Sama seperti dirinya, meskipun itu meningkatkan kurang dari 20% kekuatannya, itu masih berhasil membantu meningkatkannya sebanyak 1000 bintang. Setelah menyerap kinaga, gadis-gadis itu mengalami dorongan yang lebih dari 1 kali kekuatan mentah mereka. Tidak hanya itu, kekuatan mereka baru-baru ini meningkat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. 20% dari kekuatan mentah mereka bernilai lebih dari 100 bintang. Namun demikian, King Sui sudah cukup puas dengan kekuatan 100 bintang. Bagaimanapun, itu tidak bisa melebihi 20% dari kekuatan mentah mereka. Itu sudah dianggap cukup efektif. Ye Jiange menatap King Sui dengan kaget. Pria ini benar-benar telah memberinya cukup banyak kejutan. Dengan indera spiritualnya, King Sui juga bisa merasakan tetesan berwarna ungu di dalam darahnya. Tetesan ungu ini sebenarnya masih darahnya, dan seperti esensi darah, setiap tetes setara dengan sekitar ratusan hingga ribuan darah normal. Inilah perbedaannya. Ini membantu meningkatkan kemurnian darah seseorang serta kemurnian ki mereka. Hanya setelah mengalami tetesan ungu ini di tubuhnya sendiri, King Sui mengerti mengapa orang yang memiliki garis darah emas dan garis darah emas Valet begitu tangguh. Ini adalah semacam kekuatan garis keturunan dan kekuatan struktur tulang. King Sui tidak pernah berpikir untaian ungu tipis akan mulai terbentuk dalam darahnya. Ini semua terbentuk sebagai hasil dari tetesan darah berwarna ungu yang mengembun bersama. Sebenarnya, itu masih berupa titik-titik ungu kecil. Tulang-tulangnya mulai berwarna emas samar. Baginya, fenomena tersebut tidak dianggap terlalu abnormal. Dia telah memeriksa beberapa buku sejarah tentang Valet Golden Bloodline. Misalnya, ketika seseorang terluka dan mulai berdarah, orang-orang dengan garis keturunan emas Valet tidak akan langsung mengeluarkan darah berwarna ungu. Itu hanya akan mulai muncul setelah darah normal mereka mengalir sampai batas tertentu. Faktanya, itu hanya akan muncul menjelang akhir, yang juga berarti bahwa darah ungu yang berdarah menandakan bahwa nyawa seseorang dipertaruhkan. Selain itu, orang dengan Valet Golden Bloodline tidak akan memiliki tubuh yang penuh dengan darah berwarna ungu. Sebaliknya, tubuh mereka hanya akan memadatkan tetesan darah berwarna ungu di dalam aliran darah mereka. Bisakah Valet Golden Bloodline Pearl diringkas menjadi Valet Gold Blood Essence? Apakah itu akan menghasilkan lebih banyak tetesan darah berwarna ungu di samping peningkatan kultivasi seseorang? Setelah berpikir sebentar, King Sui memutuskan bahwa mutiara garis keturunan emas Valet sangat membantu semua orang dan semuanya beres. Dia berhenti memikirkan hal lain. Bagaimanapun, ini juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan garis keturunan. King Sui tiba-tiba teringat bahwa ibunya dan yang lainnya telah menelan pil Divine yang melumpuhkan. Namun, mereka semua akhirnya naik ke kelas Xiantian karena pil emas Xiantian. Tampaknya tidak semua pil obat bersifat mutlak. Siapa yang tahu jika Valet Golden Bloodline Pearl akan dapat menghilangkan efek samping dari Xiantian Golden Pill. Setelah meninggalkan kamar Ye Jiange, dia melanjutkan pindah ke kamar lain dan memberi mereka mutiara garis keturunan emas Valet. Akan bermanfaat jika mereka dapat lebih meningkatkan kekuatan mereka saat ini. King Sui telah merencanakan untuk melakukan hal-hal lain pada awalnya, tetapi pada saat dia selesai melewati semua ruangan, langit sudah menjadi cerah. Kamar terakhir yang dia masuki adalah kamar Wenren Wusuang. Saat dia melihat Wenren Wusuang menyelesaikan latihannya, dia tidak benar-benar merasakan niat jahat. Namun, dia sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya yang sulit untuk dibicarakan. Jika tidak, dia tidak akan menghentikannya setelah dia pada dasarnya melepas semua pakaian atasnya dan menciumnya yang lembut. Dia bisa merasakan bahwa dia telah jatuh cinta padanya, dan bukan karena dia tidak dapat menerimanya.
Jadi mengapa dia menghentikannya? Dia telah menunggunya untuk mengakui alasannya. Tiba-tiba, Wenren Wusuang berdiri dan memeluk King Sui. Tindakannya mengejutkan King Sui. Melihat kecantikan cantik yang memeluknya dengan erat, dia bisa merasakan bahwa energi batinnya sangat tidak stabil. Seolah-olah pikirannya sedang mengalami perjuangan yang sangat intens. Wusuang, apa yang ingin kamu katakan? Jadilah di muka. Bagaimanapun, Anda hanya diizinkan menjadi wanita saya dalam hidup Anda ini. Apa yang harus disembunyikan dariku? King Sui memeluknya dan berkata dengan lembut. Tapi dia terdengar sangat serius saat mengatakannya. Wenren Wusuang memikirkan semua hal yang telah mereka lalui bersama. Terlebih lagi, dia juga membiarkannya menjinakkan bangau roh kuali emas belum lama ini. Sejak saudara perempuannya meninggal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memperlakukannya sebaik King Sui, apalagi fakta bahwa dia sendiri jatuh cinta padanya. Ini seharusnya menjadi salah satu hal terbaik yang bisa terjadi, namun dia memiliki kesulitannya sendiri, kesulitan seorang wanita. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa menjadi istrimu. Aku akan selamanya menjadi istrimu dalam nama. Namun, dan itu bukan karena aku jatuh cinta pada pria lain, saat Wenren Wusuang berbicara, dia mulai menangis. Wusuang, apakah ada yang salah? Beritahu aku tentang itu. King Sui tentu sadar bahwa itu bukan karena dia jatuh cinta pada pria lain. Bahkan, dia juga sudah menjelaskannya sendiri. Dia juga merasakan perasaannya untuknya, tetapi tidak dapat mengetahui kesulitan apa yang dia alami. Aku wanita batu. Wenren Wusuang menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. King Sui tercengang. Setelah itu, dia tersenyum, dan di sini saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat serius. Apakah Anda lupa bahwa saya seorang dokter? Menyembuhkan orang adalah pekerjaan mudah bagi saya. King Sui tahu satu atau dua hal tentang wanita batu. Ada beberapa perbedaan antara wanita batu di dunia ini dan wanita batu dari inkarnasi masa lalunya. Di dunia ini, ada tiga jenis wanita batu. Jenis pertama adalah mereka yang tidak memiliki perasaan. Ketika seorang pria dan wanita tidak memiliki perasaan intim satu sama lain, mereka akhirnya menjadi sangat dingin satu sama lain. Jenis kedua adalah mereka yang auratnya seperti batu. Untuk wanita seperti ini, tidak peduli seberapa ganasnya seorang pria, mereka hanya akan berakhir dengan air mata yang terlalu dalam. Adapun jenis ketiga dikenal sebagai mayat beracun. Ini berarti bahwa para wanita memiliki konsentrasi energi yin yang terlalu tinggi. Kadang-kadang, itu bisa begitu terkonsentrasi ke titik di mana ia akan mengembun menjadi api energi yin, yang mampu membakar apapun yang masuk. Itu belum semuanya. Korban bahkan mungkin berakhir dengan membuang nyawanya. King Sui, aku serius. Apa kau akan marah padaku? Wenren Wusuang bertanya pada King Sui sambil menatapnya. Marah denganmu. Kenapa aku harus marah padamu? King Sui memeluknya dengan erat. Aku tidak bisa membantumu melahirkan anak. Aku ingin anak. Wenren Wusuang terdengar sangat tertekan. Siapa yang mengatakan begitu? Apakah Anda tidak percaya pada apa yang bisa dilakukan suami Anda? Apakah Anda baik hati dengan api energi yin? King Sui berbisik di telinganya. King Sui bisa merasakannya. Fisik tubuhnya termasuk tipe yang lebih unggul dari tubuh 9 yin. Meskipun begitu, itu tidak akan menyebabkan kekurangan dalam hidupnya. Di dunia 9 benua, baik kondisinya maupun tubuh 9 yin dianggap sebagai tipe wanita batu. Untuk wanita dengan 9 tubuh yin, masalah mereka dapat diselesaikan dengan bertemu pria dengan tubuh 9 yang. Adapun seorang wanita dengan tubuh api energi yin, atau dikenal sebagai tubuh api 9 yin, bahkan tubuh 9 yang tampaknya tidak cukup dalam mencocokkan energi yin mereka. Tapi sekarang, King Sui bukan hanya tubuh 9 yang, dia memiliki tubuh emas 9 yang di tahap sukses kecil. Jika tubuh emas 9 yangnya bisa mencapai tahap sukses besar, itu mungkin akan cocok dengan energi yin di dalam tubuhnya. Iya, Wenren Wusuang mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Mungkin karena masalah itu terkait dengan tubuhnya, dia tidak peduli dengan rasa malu. AST 1111 Jiange di sini untuk pembalasan kategori terakhir wanita batu yang disebutkan tampaknya paling berbahaya untuk dihadapi. Namun, bagi King Sui, itu dianggap yang terbaik dari 3 kategori. Dia sudah tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi kategori pertama karena itu adalah penyakit psikologis. Bahkan jika keahlian medisnya lebih besar, dia mungkin masih belum bisa mengobatinya. Kategori kedua akan menyebabkan lebih banyak sakit kepala. Bukan hanya seorang pria tidak dapat melakukan apapun dengannya, bahkan jika mereka memaksakan masalah ini, itu hanya akan menimbulkan kerusakan fatal padanya. Jenis kedua juga bisa diobati. Itu hanya masalah dengan garis keturunan.
Jika itu masalahnya, King Sui akan bisa mengobatinya hanya dengan akupuntur. Dia hanya perlu waktu untuk melakukannya. Oleh karena itu, King Sui tidak terlalu khawatir ketika dia mendengarnya mengaku bahwa dia adalah wanita batu karena jenis masalah pertama yang dinyatakan telah dihapus dari daftar. Adapun jenis terakhir, begitu seorang pria menabraknya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk selamanya. King Sui adalah pengecualian karena dia memiliki fisik yang unik. Dia tidak yakin apakah jarum emas akan mampu menghentikan api energi yin di tubuhnya, tetapi dia merasa bahwa melakukan ini akan membunuh semua kesenangan, apalagi dia tidak terlalu terburu-buru untuk berhubungan badan. Dengan dia, pilihan paling bijaksana adalah menunggu tubuh emas 9 yang miliknya naik ke level lain. Baiklah Hu Xuang, kamu tidak perlu khawatir. Selama itu bukan karena kamu bersikap dingin padaku, aku akan bisa memperlakukanmu dengan baik. Dan juga, fisik tubuh saya unik. Tunggu sebentar lagi. Segera saya akan dapat bersenang-senang dengan Anda baik-baik saja tanpa perlu memperlakukan Anda. King Sui terkekeh dan menatap Wenren Wu Xuang dengan nakal. Wenren Wu Xuang masih merasa sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata eksplisit King Sui. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya, aku sudah membaca informasi tentang itu dari buku sebelumnya. Mari kita tunggu sampai tubuhku dirawat untuk melakukannya, jika tidak, kita juga bisa menjaga hubungan kita seperti ini selamanya. Bocah bodoh, aku memiliki tubuh 9 yang. Bahkan, ia bahkan telah maju ke 9 yang tubuh emas pada tahap kesuksesan kecil. Pada saat mencapai tahap sukses besar, saya akan lebih yakin bahwa Anda tidak akan dapat membakar saya. Juga, Anda tidak perlu memperlakukan diri sendiri karena dengan cara ini, kita akan lebih nyaman di tempat tidur, King Sui tertawa. Ketika Wenren Wu Xuang melihat senyum aneh King Sui, dia sudah tahu apa maksudnya. Wajahnya langsung memerah. Namun, setelah melihat senyum King Sui, dia merasa jauh lebih santai. Sebenarnya, sebelum ini, dia lebih mengkhawatirkan King Sui daripada mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sekarang, melihat cara King Sui bereaksi, dia merasa seolah-olah dia dibebaskan dari bebannya. Tetap di sisinya seperti ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Ketika seorang pria dan seorang wanita bersama-sama, bukanlah suatu keharusan untuk memiliki petik terbalik itu petik terbalik. Baiklah, percayalah padaku, aku bersumpah padamu bahwa aku akan membuatmu melahirkan anak-anak kita, kata King Sui dengan serius. Baiklah, aku percaya padamu, sumpah macam apa yang kamu buat. Wenren Wu Xuang dengan cepat menyela King Sui. Melihat dia tampak jauh lebih santai, King Sui juga menghela nafas lega. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa dia meninggalkan King Clan tanpa pamit. Seseorang akan membutuhkan banyak keberanian untuk mengakui masalah seperti ini. King Sui memikirkan mutiara garis keturunan emas ungu. Dilihat dari botol obatnya yang sederhana dan tanpa hiasan dengan pola bunga, benda ini pastilah sesuatu yang sangat kuno. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang disempurnakan baru-baru ini. Faktanya, pil itu ditemukan di dalam sachet sutra interspatial milik Beitang Demon. Sangat mungkin bahwa iblis Beitang memiliki status terhormat di klan Beitang. Satu-satunya hal malang yang terjadi padanya adalah bertemu dengan King Sui. Selain itu, berkat kecerobohannya, dia selesai bahkan sebelum pertarungan baru saja dimulai. Sachet sutra interspatial yang dia tinggalkan semuanya berkualitas baik. Di antara sachet yang ditinggalkan Beitang Demon, meskipun mereka semua memiliki banyak barang yang tersimpan di dalamnya, King Sui masih tidak pernah berharap akan ada mutiara garis keturunan emas valet. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah tidak dapat menemukan pil binatang suci tingkat rendah dari mereka. Entah bagaimana King Sui merasa bahwa mutiara garis keturunan emas ungu ditemukan secara tidak sengaja oleh iblis Beitang. Sangat mungkin dia tidak berani menggunakannya karena dia tidak tahu untuk apa itu digunakan. Bisa jadi dia baru mendapatkannya baru-baru ini. Tapi semuanya ternyata menguntungkan King Sui. Akan sangat bagus jika mutiara garis darah emas valet ini dapat diringkas menjadi esensi darah emas valet. Saat menerima mutiara garis keturunan emas valet kali ini, tidak diketahui apakah itu akan membantu Wenren Wu Xuang mengubah fisik tubuhnya. Dia merasa bahwa tidak akan ada pengaruh buruk pada tubuhnya. Karena itu masalahnya, dia berhenti memikirkannya. Tetapi dia masih memilih untuk membicarakannya secara singkat dengan Wenren Wu Xuang karena dia sadar bahwa jauh di lubuk hati, dia masih merasa agak sulit untuk melepaskan masalah ini. Wu Xuang, hal yang kamu ambil sebelumnya adalah Valet Golden Bloodline Pearl. Dengan menggunakan penglihatan batin Anda akan melihat beberapa tetesan darah ungu yang kuat di dalam aliran darah Anda. Ada energi hebat di dalamnya yang mungkin akan mengubah fisik tubuhmu. Ini bagus, katakan padaku, apakah fisik tubuhku akan kembali normal?
Wenren Wusuang memandang King Sui dengan heran. Setelah semalaman terus bergerak, King Sui, Lin Zanhan, Little Fatty, Ye Tian dan para gadis semuanya merasa sangat baik. Selanjutnya, King Sui memperhatikan bahwa Lin Zanhan tampaknya menjadi jauh lebih muda dalam semalam. Gadis-gadis itu tampaknya menjadi lebih cantik juga. Itu adalah semacam perasaan, semacam pesona yang terpancar dari tubuh seseorang. Ada sekitar 81 mutiara garis keturunan emas violet di sini. King Sui tidak menghitungnya dengan sangat hati-hati. Dia merasa cukup baik tentang mereka. Selain itu, satu-satunya hal yang dia tahu tentang mereka adalah bahwa itu adalah barang-barang dari zaman kuno. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana membuatnya. Selain itu, mereka benar-benar barang langka. Sarapan adalah benar-benar indah. Semua orang bersenang-senang memakannya. Tak satu pun dari mereka dengan sengaja membicarakan hal-hal yang perlu mereka lakukan hari ini. Meskipun demikian, masing-masing dari mereka menyadari bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting. Karena semua orang sudah selesai makan, mari kita lanjutkan perjalanan kita. King Sui berdiri dan tersenyum. Baiklah, King Sui dan yang lainnya berjalan ke puncak gedung. Pada saat mereka tiba, King Sui dengan cepat memanggil gajah naga sisik emasnya dan Ye Jiange memanggil binatang kristal berkepala 7 miliknya. King Sui dan kelompoknya menjadi semakin jauh dari negara suci utara. Sementara itu, mereka juga semakin dekat ke Gunung Lion King. Ketika mereka melihat Gunung Raja Singa yang sangat besar dari langit, mereka semua tercengang karena terkejut. Di masa lalu, mereka hanya mendengar satu atau dua hal tentang itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat gunung yang sebenarnya. Ini adalah daerah pegunungan yang sangat besar atau lebih tepatnya, sekelompok gunung. Banyak puncak gunung berbentuk singa. Mereka memiliki ukuran yang tidak sama dan semuanya datang dengan penampilan yang berbeda. Itu mungkin terlihat sangat mirip dari jauh tetapi ketika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan menyadari bahwa mereka sebenarnya berbeda. Di antara kelompok banyak gunung, ada beberapa yang tampak luar biasa besar. Mereka memancarkan aura yang luar biasa dan arogan. Selain itu, ada juga nuansa kuno di dalamnya. Beberapa gunung terbesar sudah memiliki prajurit yang tangguh di dalamnya. Yang paling penting, arai teleportasi kuno ada di salah satunya. King Sui sedang merenungkan ini. Ini semua adalah hal yang Qiu Feng katakan padanya. Tiba-tiba, King Sui, yang berada di tengah penerbangannya, merasa bahwa dia memasuki area dengan aliran udara yang tidak biasa. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia melihat ke arah gadis-gadis dan Lin Zanhan. Bagaimana perasaan kalian? King Sui bertanya dengan lembut. Agak panik. Lin Zanhan menjawab. Dia adalah yang terlemah dari mereka semua, artinya dia bisa merasakannya dengan paling jelas. Energi alam King Sui dan beberapa hal lainnya segera membantu menetralisir perasaan itu. Ini kemungkinan besar adalah tekanan spiritual Gunung Raja Singa. Setelah 1 jam penerbangan, mereka sudah cukup dekat ke depan. Juga, orang sudah bisa dilihat. Untuk berpikir bahwa kali ini mereka benar-benar memanggil beberapa ribu orang. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, King Sui sudah bisa melihat mereka dengan sangat jelas. Sepertinya kekuatannya sekali lagi mengambil langkah maju yang besar. Selain hanya manusia, ada juga binatang iblis di langit. King Sui tersenyum, mereka jelas mencoba untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ini sudah dianggap setengah dari kekuatan Lion King's Reach. Melihat dari jauh, King Sui memperhatikan bahwa orang-orang terbagi menjadi gelombang yang terpisah. Di antara mereka, ada banyak prajurit yang tidak mengenakan pakaian Lion King's Reach. King Sui ingat hal-hal yang dikatakan Duyanian. Meskipun klan Beitang dianggap yang paling tangguh di Lion King's Reach, tidak semua orang di dalam Lion King's Reach mendukung mereka. Sejak sekarang, orang-orang dari Lion King's Reach tidak bergerak, kemungkinan besar mereka hanya akan mengambil tindakan setelah King Sui menyentuh Lion King's Reach. Ini adalah hutang yang dimiliki klan Beitang saat itu. Oleh karena itu, secara alami akan membutuhkan klan Beitang sendiri untuk membayarnya kembali secara penuh. Setidaknya ini adalah hal-hal yang disetujui oleh beberapa orang paling berpengaruh dari Lion King's Reach. Hari ini, mereka masih di sini siap untuk pertempuran. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, mereka bisa beradaptasi sesuai dengan situasi. Misalnya, jika klan Beitang berhasil keluar sebagai pemenang, setidaknya mereka masih bisa melakukan sesuatu tepat waktu. King Sui masih sedikit merajut alisnya melihat banyak binatang di langit. Meskipun dia membawa Soul Sake Bell bersamanya, itu tidak akan efektif sepanjang waktu. Sudah cukup bagus untuk dapat menyebabkan masalah bagi ratusan binatang tapi sekarang, pasti ada lebih dari 10.000 dari mereka di sini.
Sepertinya tindakannya sudah berhasil mendapatkan perhatian dari mereka dan menyebabkan mereka menganggapnya sebagai seseorang yang penting. Tidak peduli bagaimana pertarungannya hari ini, Lion King's Reach sudah dianggap telah kehilangan semua wajah mereka dan ini bahkan bukan tujuan sebenarnya King Sui, tujuan sebenarnya adalah membuat mereka kehilangan nyawa. Berdiri di kejauhan, dengan kekuatan kedua belah pihak, mereka sudah bisa saling memandang dengan sangat jelas. Ada banyak orang di sisi yang berlawanan. King Sui menyapu mereka semua dengan pandangan sekilas dan melalui aura mereka, menangkap semua orang penting dalam pertarungan. Selain itu, dia bahkan berhasil melihat beberapa prajurit yang kuat bukan dari Lion King's Reach, sedemikian rupa sehingga ada beberapa aura yang sangat familiar. Kembali ketika dia berada di benua suci utara, mereka pasti telah mengawasinya dari jauh. King Sui mengunci pandangannya pada beberapa pria di depan. Melalui aura kebencian mereka, King Sui dapat mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin klan yang dia cari, orang-orang yang harus dia minta bayarannya. Orang tua di tengah depan memiliki tubuh yang cukup tinggi dan kokoh. Dia mungkin tidak terlalu tinggi secara fisik, tapi dia mengeluarkan aura yang menjulang. Dari penampilannya, dia tidak tampak setua itu. Dia memiliki rambut hitam dan putih dengan wajah yang tampak keras kepala. Kedua matanya terlihat tajam dan mengandung jenis agresivitas seperti elang atau burung pemakan bangkai, membuat orang tidak berani berbagi tatapan dengannya. Gaunnya berwarna perak, namun, peraknya terlihat sedikit berbeda dari jenis perak lainnya. Itu adalah jenis perak yang lebih berkilau dan lebih dalam. Singa mitos emas di atasnya juga tampak lebih indah dan mempesona. Beitang Yingji, King Sui juga memperhatikan pria tua paruh baya itu. Setelah itu, dia menarik Ye Jiange yang ada di sampingnya, Luan Luan dan Lin Sanhan, mereka perlahan maju. Apakah kamu menyesali keputusanmu karena tidak sepenuhnya memusnahkan kami saat itu? Ye Jiange berkata dengan lembut melihat Beitang Yingji di sisi yang berlawanan. Dia terdengar agak gelisah ketika dia mengatakan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan berbicara dengan pria ini lagi dalam hidupnya. Dia ingin menghancurkan Bukit Raja Singa dalam mimpinya dan membalas kematian ayah dan ibunya. Tetapi seringkali, dia akhirnya mengingat apa yang ayahnya katakan tentang tidak pernah melakukan itu. Ini menyebabkan dia menderita. Dia tidak ingin ayah dan ibunya tidak dapat beristirahat dengan tenang di akhirat, oleh karena itu, dia berpikir dalam hati bahwa bahkan jika dia tidak punya alasan untuk hidup, dia akan tetap bertahan dan melanjutkan hidupnya. Dia tidak bisa membiarkan kematian mereka sia-sia. Hari ini akhirnya tiba, ayah, ibu, paman, apakah kalian semua melihat ini? Jiange di sini untuk membalaskan dendammu, membalaskan dendam seluruh klan Ye Jiange mengangkat kepalanya. Saat dia melakukan itu, air mata mulai mengalir di wajahnya seperti sungai kecil. Baik Ye Tian dan Luan Luan juga melihat ke langit sambil menangis. Ayah, ibu, kita semua menjalani kehidupan yang bahagia. Lihatlah dia adalah Luan Luan, cucumu. Dia sudah dewasa. Tidak hanya itu, dia adalah garis keturunan yang berharga dari klan Ye. Ayah, ibu, tolong lindungi kami di surga dan bantu pastikan kami berhasil membalaskan dendammu, Ye Tian berkata dengan lembut. Kakek, nenek, saya Luan Luan. Aku, ayah, bibi, dan bibiku akhirnya membalaskan dendam kalian. Dia juga suami ayah dan bibiku, Luan Luan menjelaskannya dengan cara yang sangat membingungkan. Meskipun demikian, dia terdengar sangat jelas dengan apa yang dia katakan. Gadis-gadis lain semua tetap diam, namun, ada air mata di mata mereka. Haha, kamu pasti Jiange, kamu masih secantik dulu, meskipun kita sudah lama tidak bertemu. Tidak heran anakku yang bodoh itu akan merasa enggan untuk bergerak. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya masih menyerahkan hidupnya kepada Anda. Meskipun Beitang Yingji tampak seperti sedang tertawa, tidak ada senyum di wajahnya.